Ya pemirsa, masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda dapat lihat di layar kaca bagaimana tim SAR gabungan menggunakan bantuan kamera Hall untuk melakukan pencarian 8 penambang yang terjebak di dalam lubang tambang di Banyumas, Jawa Tengah. Ini adalah proses pencarian 8 penambang tersebut yang terjebak di dalam lubang tambang di Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Kamera digunakan untuk melihat kondisi air yang ada di dalam lubang tambang. Selain itu juga guna mengetahui kedalaman vertikal lubang tambang, tim SAR juga menggunakan deep meter. Dan hingga saat ini proses evakuasi 8 orang penambang yang terjebak belum bisa dilakukan karena debit air di dalam lubang tambang masih tinggi. Ditambah lagi di dalam lubang tambang terdapat banyak pipa. Oke, kita akan perbarui informasi mengenai upaya evakuasi 8 pekerja yang terjebak di tambang emas dengan ada rekan kami ya, nanti ada Arga Dumadi ya, di tapi ini kita lokasi. gambarkan terlebih dahulu pemirsa, lokasi tambang emas yang diduga ilegal tersebut berada di Desa Pancu Rendeng di Banyumas, Jawa Tengah. Kami akan langsung ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami Arga Dumadi di lokasi kejadian. Sudah ada Arga di sana, apakah proses evakuasi juga masih berlangsung pada saat ini Arga, dan bagaimana sebenarnya kendala yang dialami oleh tim SAR? Maria, Bayu, dan untuk evakuasi hari ketiga ini belum dimulai karena memang biasanya pada pukul 8 pagi ini tim gabungan, utamanya adalah Basarnas Cilacap, ini akan melakukan apel terlebih dahulu dan ini baru persiapan. Dan untuk evakuasi di hari kedua kemarin ini dihentikan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di mana seperti dikabarkan sebelumnya pada hari kemarin ini tim gabungan mencoba untuk melihat visual di dalam lubang galian ini dan memang terkendala juga ketika kamera ini masuk di kedalaman sekitar 10-15 meter karena memang airnya ini begitu keruh sehingga mereka tidak dapat melihat secara jelas. Namun seperti dikabarkan tadi memang sudah ada tangkapan-tangkapan gambar berupa kabel kemudian juga pipa yang ini juga menjadi kendala bagi tim evakuasi dalam mencari 8 orang penambang ini begitu. Dan memang hingga saat ini pun di kedalaman 60 meter ini masih belum ada tanda-tanda sebenarnya 8 orang yang sudah berada di dalam lubang galian sejak hari Selasa kemarin ini berada di titik yang mana. Dan memang dari tim pencari sendiri ini juga masih kesulitan dengan debit air yang begitu tinggi. Karena memang walaupun sudah menggunakan 6 pompa hisap yang berukuran besar atau berkapasitas besar pun ternyata untuk pemompaan ini masih belum dapat mengurangi ketinggian air secara signifikan. Karena ketika dipompa ternyata masih ada aliran air yang masuk ke dalam lubang itu. Sehingga memang upaya penutupan lubang ini tampaknya hari ini juga akan menjadi perhatian juga. Dan memang ada wacana untuk memasukkan ini tim penyelam, namun ini juga masih berupa wacana karena memang kondisinya ini masih begitu sulit. Seperti dikabarkan sebelumnya ada pipa, kemudian juga ada kabel, termasuk juga diameter dari lubang ini begitu sempit sehingga ketika tim penyelam masuk ini tampaknya juga akan kesulitan. Walaupun nanti akhirnya bisa menemukan korban pun untuk naik ke atas ini juga mereka harus menggunakan upaya yang begitu besar. Beberapa kesulitan yang dihadapi tentu saja ini adalah debit air yang belum mengalami pengurangan secara signifikan, termasuk juga bentuk dari lubang ini yang memang tidak lurus, namun ini adalah zigzag. Dan memang hingga saat ini tim dari Basarnas dan juga tim gabungan TNI Polri masih berharap dapat menemukan ke-8 orang ini dalam kondisi selamat. Ya, dan untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi atas informasi terbaru dari Banyumas. Nanti kami kembali ke Anda bila ada perkembangan terbaru. Oke, sekarang kita akan berbincang dengan salah satu orang tua pekerja tambang yang terjebak. Ada Pak Arbani, yang merupakan orang tua korban bernama Marmunin. Selamat pagi Pak Arbani. Assalamualaikum Pak Arbani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Pak Arbani, kami turut prihatin atas peristiwa yang menimpa anak Anda. Semoga anak Anda segera ditemukan bersama rekan-rekan lainnya dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Pak Arbani, boleh cerita Pak, anak Anda Murhamin ini sudah berapa lama Pak bekerja di tambang yang ada di Banyumas ini Pak? Baru 4 bulan ini bekerja di tambang, baru 4 bulan ya.
Ya. Memang pekerjaannya pekerja tambang dari dulu, Pak? Ya emang ya pekerja tambang, dia suka kemana-mana, dia nyari gituan kan, nyari emas. Oke, dan baru 4 bulan di Banyumas ini ya Pak ya. Usia Jadi, anak Bapak emas berapa Pak? baru Mohon maaf. 4 bulan. Ya, Usia anak Kenapa? Bapak berapa Pak? 6 bersaudara. Kalau Pak Marmunin ini usianya berapa Pak? Ya kurang lebih 40 tahunan. 40 tahun. Dan ini baru 4 bulan bekerja di Banyumas ya Pak ya. Sering tidak sih Pak Baru 4 menceritakan bulan. begitu mengenai pekerjaannya seperti apa, kondisinya juga seperti apa? Sering curhat nggak Pak ke Bapak? Ya sering sih, kalau cuman kan waktu semenjak di Banyumas ini kan baru 4 bulan, dia pulangnya juga baru 2 kali, waktu lebaran kemarin, lebaran puasa, lebaran kemarin sama lebaran haji. Ya ceritanya begitulah, namanya juga di lobang ya. Ya. Iya. Oke. Pak Rebani, kalau memang tadi si anak Anda begitu ya, anak Anda cerita kerjanya di lobang dan sebagainya. Ketika mau berangkat ke lokasi tambang yang ada di Banyumas ini, anak Anda ceritanya kayak apa Pak? Memutuskan untuk berangkat ke Banyumas ini? Ya kalau memutuskan dia cuman itu aja, pamit mau kerja lagi katanya dia kan ya. Cuman itu aja, cuman pamit kerja di Jawa gitu kan dia. Terakhir komunikasi kapan Pak? Terakhir komunikasi waktu malam terjadi itu pas jam 7. Jam 8 terjadi, dia jam 7-nya masih komunikasi, masih video call sama anaknya, sama bapak di situ. Habis sholat isya itu. Apa yang disampaikan ya Pak ya pada saat itu Pak? Iya, waktu dia mau masuk, dia masih video call. Terus nggak lama mau masuk, pamit udah ya, jangan lama-lama, bapak mau kerja katanya. Ya, biar selamat gitu. Oh ya, sempat meminta doa juga ya Pak ya untuk keselamatan pada saat bekerja di sana ya Pak ya. Yang disampaikan oleh keluarga pada saat itu nggak ada perasaan aneh, nggak ada apa yang ada di benak Bapak pada saat itu? Ada. Waktu malam itu kan saya tahunya udah pagi aja, waktu terjadinya itu nggak tahu dari semenjak terjadi. Cuman tahunya udah pagi, pas malamnya saya nggak bisa tidur sama sekali. Sampai pagi saya nggak tidur. Kenapa, ada apa gitu kan, nggak firasat ke situ. Oke. Pak, dari ceritanya anaknya Bapak begitu, biasanya kalau berada di tambang masuk ke dalam itu berapa lama sih Pak? Kalau masuk jam 8 itu keluar besok jam 5, jadi semalaman gitu. Oh semalaman memang posisinya ya Pak ya. Tapi Jadi biasanya setelah semalaman keluar kan lagi dia- pasti akan menghubungi keluarga lagi biasanya gitu ya Pak ya? Ya kalau udah keluar paling hubungi sebentar, dia kan ngantuk, katanya ngantuk mau tidur. Ya oke lah, tidur dulu. Tapi kemarin ternyata sampai pagi nggak ada komunikasi dengan keluarga. Bapak Ya, pertama kali tahu dari mana Pak? semenjak itu kan tahunya dari tetangga-tetangga itu yang sama korban. Oh pada nangis, ada apa kata saya gitu. Begitu saya cek ke istrinya, tuh, coba cek HP-nya. Pas begitu dihubungi, sama sekali nggak diangkat. Oke. Nah, sampai sejauh ini Pak, 3 hari ya? proses evakuasi kan masih berlangsung. Nah, update-nya Pak, berita-berita terbarunya soal proses evakuasi ini Bapak dapatkan atau tidak? Kalau dapatkan, Bapak dapat dari siapa Pak? Oh ya, biasalah, namanya di kampung kan banyak kan dari tetangga-tetangga yang punya itu kan, bapak mah nggak ini. Oh.
Jadi memang tidak ada update langsung dari pihak tim Basarnas atau dari pihak pemilik tambang ya Pak ya. Tapi sejauh ini sudah berlangsung 3 hari Pak Arbani. Harapan keluarga Pak seperti apa Pak ini? Proses evakuasi masih berlangsung. Harapan keluarga ya semoga masih bisa diselamatkan. Lagian kalau memang udah takdirnya emang begitu, saya pengen didapetin gitu, bisa dibawa ke kampung halaman. Baik, terima kasih Pak Arbani. Sekali lagi kami turut prihatin, kami juga ikut mendoakan ya agar proses evakuasi berjalan dengan lancar. Amin. Dan seluruh para pekerja tambang itu bisa ditemukan dalam kondisi sehat, tidak kekurangan satu apapun. Di sana. Terima kasih banyak Pak Arbani. Salam untuk keluarga di sana ya Pak ya. Semoga diberikan kekuatan. Assalamualaikum.